teringat lagi gitu. Buka aja deh. Nah, Jadi kalau itu nggak panjang ya berarti. panjang dikit dua aja. Malahu akhladah. Nah, jadi nggak ada cengkokan di situ. Ya, itu saja kan ini selalu. Baik, terima kasih. Berikut bacanya dulu, Bu. Silakan Bu ya. Ya, ya Al-Quran itu menjadi dasar Ah, paling pokok kan ya. Betul. Ini dengan sampaikan ini secara umum bagus disampaikannya kan ya. Tapi dia banyak kali nanya-nanya, padahal kita harus dikasih nanya lagi. Jadi belum sempat ngasih dia nanya lagi. Nah itu metode itu. Tapi perangkatnya bagus, ada ini, ada ini, ada ini. Saya terus terang saja dengan Ustaz ini bisa di hunting ini. Jadi Al-Quran di Masjid Al-Iman ini harus kita bilang tuh bombing, harus mengemuka. Jadi ini menjadi ini Ustaz buka. tarik saja dia ini kan. Nah, jadi dia lebih kepada Al-Quran, lebih kepada ini kan ya. Dia tidak bicara agamanya, tapi ini penting Quran itu. Jadi saya melihat ini tenaganya ini hunting ini. Betul. Ya. Iya. Kalau nanti bicara tentang agama begini-begini mungkin lain nanti, mungkin Pak Heri. Tapi ini penting dia ini kan ya. Nah, dia sudah banyak menurut zaman saya perangkatnya apanya banyak. Tapi harus dihunting ini. Jadi Al-Quran yang diajar oleh Ustadz Muhadir Khatib ini jadikan ini Ustadz kan ya. Minimal entah apa namanya. Entah kader, entah keder apa namanya, sehingga Al-Quran di Al-Iman ini lebih booming lagi. Asisten. Itu aja yang saya dapat katakan. Udah banyak bagusnya itu kan ya. Nah, cuman ini dia mundur maju, takut gitu nampaknya. Iya. Ya. Atau takut dia nanti dikatakan begini. Iya. Tapi ini harus dirancang bagus lah. Kita banyak potensi ini belum lagi terhunting gitu, terpadu. Nah, ini sudah banyak kita potensi ini yang ke depan harus lebih maju lagi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ini kita memang lagi butuh guru tajwid, ya kan. Nah, itu salah satu kita ada guru kita kan. Nah, ini nanti kita maksimalkan. Cuma dia tertentu waktunya Bu ya. Ya. Jam 12 bisa ya. Mudah-mudahan dia bisa. Nah, untuk segi body language-nya gimana Bu ya? Gini-gininya gimana? Tadi belum dikomentari kan. Dia sudah banyak bagusnya. Sudah banyak bagus. Alhamdulillah. Baik. Tapi saya berharap ini dihunting dengan Ustaz Marti. Betul, makanya ini kan Al-Qurannya. guru tajwidnya mah belum ada ini. Nah, insya Allah nanti akan dilengkapi sama guru kita, ya kan? Baik, berikut karena sudah jam 6 lebih, saya terakhir minta masukan dari guru kita, Ustadz Mufti Khotib, silakan. Nah, selebihnya nanti kita bicara di luar ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf, sini adalah grup tahsin semua. Pagi hari Jumat saya nggak ada, Jumat malam juga nggak ada, pernah ada sesuatu yang akhirnya tidak mengingat kenapa saya nggak bilang bahwa saya nggak bisa hadir. Dan kenapa Al-Quran mudah-mudahan dapat dimaafkan. Masuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi, menjawab bahasa mulia Pak Fauzi untuk sementara sekarang waktunya sangat pasif sekali. Jadi sebenarnya dari awal saya minta didampingi oleh Pak Fauzi, kemudian oleh Pak Tadi. Tapi alhamdulillah Pak Tadi sudah beberapa kali hadir, Pak Fauzi nyaris belum ada menjadi. Mudah-mudahan ke depan beliau itu aja saya memberikan pembelajaran tahsin yang pertama, tujuan saya adalah untuk membiasakan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan timbul keinginan untuk bisa memperbaiki. Bagi saya yang pertama adalah penekanan kepada perubahan makna ayat. Terjadi perubahan-perubahan karena bacaan, terkurang pahaman bacaan. Nah, oleh karena itu mungkin selama ini kawan-kawan yang ikut tahsin lebih saya tekankan kepada makhraj. Pada makhraj aja baru, dan itu pun belum selesai, mungkin barangkali belum 50%.
selesai. Namun demikian, kadang-kadang dari teman-teman ini bermacam-macam hobi, bermacam-macam bakat di dalam membaca Al-Quran, sehingga terlupakan atau terindahkan apa yang saya sampaikan. Usahakan untuk menempatkan makhraj dulu, usahakan untuk menempatkan makhraj dulu, usahakan untuk menempatkan makhraj dulu. Tapi karena diganggu oleh sesuatu, mungkin karena apa yang katakan Pak Id tadi adalah seninya, karena langgamnya, akhirnya makhraj terindahkan. Jadi Pak Fauzi, Pak Hadi, teman-teman yang lain, saya ingin sampaikan kesimpulan makhraj saja belum selesai. Nah, andai kata kita masuk secara sempurna pembelajaran tajwid, takut-takutnya makhraj ini terlecehkan, terini lagi gitu. Padahal membaca Al-Quran itu yang pertama sekali adalah makhrajnya. Barangkali kepada teman-teman yang mungkin barangkali kok pembelajaran tajwid dasar apa yang katakan Pak Kadri tadi, yang mudah-mudah itu sudah saya sampaikan. Namun selalu saya tekankan makhrajnya, karena berubah makhraj, berubah makna, takut dari iya jadi tidak gitu. Nah, itu yang dari perintah menjadi larangan, itu yang saya takutkan. Karena dalam belajar Al-Quran yang paling kita tuju pembiasaan, kemudian kegemaran, dan jangan sampai-sampai merusak akidah. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk. Tapi Pak Mahdi, saya ini tolong ini. Ya. Ini perlu di ini. Artinya Ustadz Mahdi, Pak Kadri dengan katakanlah Pak Fauzi. Ini katakanlah bagaimana Quran ini bumming sehingga bisa inilah gitu kan ya. Jangan pula nanti ini tidak sinkron gitu. Jadi ini kan alimannya kan gitu kan. Saya berharap begitu Ustadz Kadri. Saya berharap ini kan Quran ini kan ya. Ada Ustadz, ada ini, ada itu begitu kan ya. Jadi bisa ini apa namanya? Sinkron atau apa namanya? Ya. Tak tahu saya apa namanya ini. Ya termasuk ada Buya juga, jadi sehingga lebih maksimal lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi ini kan sudah ada apa kan ya? Ini artinya ini sudah muncul ini. Ya. Cuma kita belum punya sistem kan gitu kan ya. Ya, jangan nanti dengan ini begini, dengan ini begini nih. Ini kan ini bisa mengarah kepada satu apa namanya? Ya, apakah satu model atau apa namanya? Ya, Terima baik, kasih. Terima kasih Buya, udah diterima atas saran. Terima kasih. Masukan dari Dr. In, monggo. Silakan. Oke, masih sampai. Ini cuma kalau bahasa Padangnya hitam putih sebenarnya. Benar kata Pak Ustaz Mahdi, Ustaz Kadri ya. Kadang kita sedih ya, sedih banget. Saya juga bagian sebagai jadi kita lupa yang utama yang baik apa namanya perhiasan untuk mengalahkan baju. Nah itu maksudnya. Jadi saya nggak udah mengulang ini, benar kata Pak Ustaz Kadri, Pak Ustaz Mahdi, jangan sampai perhiasan mengalahkan baju. Jadi buat apa pakai lipstik kalau tetap pakai celana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ren. Nah ini dari dulu kita. Ya, silakan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Menambah dikit Ya, betul silakan. tentang bacaan di dalam Al-Quran itu Ini kualitasnya dan yang ngajar. bacaan ala itu sanihin di bacaan sani itu hal yang banyak memang disebut dalam tajwid itu dinamakan qiraatul gharibiyah, bacaan yang memang asing dari sononya gitu. Oleh karena itu memang kita harus banyak belajar. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Tapi dalam kaidah usul fikih kan kullu amin khosun. Setiap sesuatu yang umum pasti gitu. Pasti ada yang khos. Oleh karena itu banyak bacaan-bacaan gharibiyah yang perlu diketahui kalau mau belajar. Saya tidak banyak apa tentang dhamir yang bisa pendek, tapi di sini ini lengkap bahwa ini semua gharibiyah, tidak ada kaidah yang umum di sini. Oleh karena itu saya tidak bisa banyak komentar, cuman Pak Fauzi sudah pakai apa namanya itu? Fokus. Ya macam-macam gitu belajarnya.
tapi tidak dipahami oleh Bacanya muridnya. bacanya. Oleh muridnya tidak dipahami kenapa? Karena Giliran dia salahnya. tidak diriya Lihat orang dia dulu tahu. ilmu Lihat dia dimentah. Dulu cacat bukan cermin. Saya tahu Dia ya. cakap orang baru. Terkantuk-kantuk semua muridnya, tapi setelah selesai mengajar paham mereka. Tidak perlu pakai alat-alat semacam itu. Kita sekarang itu Mengapa demikian? Karena ilmunya diri doi. Sebelum disampaikan kepada murid, ini ya ya terus. diri dulu baru nih supaya saya bisa ngerti. Yang Kalau kamu itu akan tidak ngerti. Insya Allah nanti Itu aja Pak. siap untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Ya, yang punya Gue ide. masukan dari bapak-bapak yang di belakang sebelum Bentar. Mas. Ya, Ya. ya, enggak ya. Sebenarnya ya, ini belajar Quran ini belajar yang namanya huruf itu ya, huruf hijaiyah itu amat sangat mudah. Karena huruf itu nggak kemana-mana kita belajar, ada di kerongkongan semua ini ya. Di bibir apa artinya bibir, mulut, lidah ini Allah ciptakan ini untuk menyebut 28 huruf itu ada di sini semua. Cuman kita nggak mampu memanfaatkan mulut ini secara benar. Ada sini semua itu. Lihat itu kalau kita lihat di Quran itu. Mulut itu tergambar itu. Bacaan A di mana, bacaan I di apa? Bacaan alif di mana, ba. Itu semuanya di sini semua itu. Betul. Cuman kita tidak maksimal dalam hal untuk menerapkan. Ini Allah kasih mulut ini untuk bersuara. Nah, makanya ada yang tidak bersuara. Itu. Ini perlu kajian. Ada Quran yang tidak bersuara, ada yang bersuara. Nah, yang bersuara itu tadi ungkapan nazala, anzalna. Nah, itu diturunkan secara bertahap supaya harus dibaca. Nah, itu. Insya Allah. Ah, Ya perlu proses memang. Jadi Ya, saya ya. Nambah kalau gitu, nambah aja. Nambah terus sudah cukup lah. Tunggu dulu. Cukup. Saya nambah sedikit. Oke. Orang serehat. Ini pikiran. Ya, ini artinya pengetahuan kita sama. Ya. Itu bahasa Arab. Harus di luar aja lah. Oke. Saya kesempatan berapa menit silakan. Ya. Ya, ayo ya. Silakan. Bahasa Arab itu seluruh kerongkongan kita itu kena itu bahasa Arab. Ya. Quran itu bahasa Arab. Ya. Itu hebatnya. Jadi kalau kita berqurannya bagus, bahasa Arabnya bagus, memang kita punya kerongkongan mulut kita tuh jadi bagus. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah apa yang disampaikan tadi sudah disampaikan sama guru kita juga. Jadi dalam setiap mengajarkan Al-Quran juga bunyinya A, B, C dan segala macam itu, insya Allah udah disampaikan sama guru kita. Tapi insya Allah nanti kita tinggal sempurnakan lagi. Karena kita ini perlu proses. Nggak bisa instan langsung ujuk-ujuk itu nggak bisa. Perlu proses dan progres. Jadi ada proses. Ya, insya Allah. Betul, ya. Yang penting kita selalu tekun dan belajar terus. Ya kan? Oke, yang belakang silakan. Udah habis satu. Nggak ada itu. Silakan Pak Aziz tadi ngaco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah belajar tahfidzan. Mudah-mudahan ada begini di tahun 17 yang bunyinya gini. Mungkin untuk mengenal dulu Pak pengalamannya. Disambung dengan hujah itu apa? Mengenal huruf hijaiyah atau apa? Wah, mantap juga. Ada Ada lagi Pak Yus? Yang lain? Bapak-bapak? Jadi sebelum dijawab sama narasumber, silakan ada lagi? Silakan dong. Nggak ada ya? Nah, sekarang khusus untuk narasumber silakan disampaikan untuk closing statement. Baik, terima kasih masukan dan sarannya. Kalau masukan-masukan yang telah diberikan, memang kita sebenarnya sih tidak menganggap saya bisa banget gitu. Hanya sedikit aja yang saya punya karena Ini sebagian. ya tidak terlalu menguasai, namun insya Allah ya kalau dalam ilmu tajwid ya sedikit Bisa. insya Allah ada pertanyaan di dalam itu, insya Allah saya jawab. Dan memang saya mau jawab dulu ke Pak Kiai Heri ya.
sebelumnya beliau juga minta materi gitu. Cuma memang saya itu terkendala kalau belum ada permasalahan tuh malas mikir gitu. Kalau belum ada ini malas mikir. Jadi kalau sebenarnya untuk belajar mat benar mudah. Kata Pak Ustadz kan orang mat itu ya cuma dua, mat asli dan mat farai. Jadi sebenarnya mat itu cuma dua, cuma mat farai yang banyak karena mat cabang. Satu mat asli, cabangnya 13. Makanya mungkin agak kewalahan di situ. Dan kalau untuk pertanyaannya Pak Jad, ya itu jadi dalam ilmu tajwid itu ada namanya itu lahan itu apa namanya kesalahan. Lahan itu ada dua, jadi lahnul khofi dengan lahnul jali. Lahnul khofi itu kesalahan ringan, kesalahan ringan dan tidak merubah makna. Ini itu walaupun dia berbeda mat atau ini, tapi selama tidak merubah ini arti atau terjemah itu bisa dikategorikan lahnul khofi, kesalahan ringan. Dan ada kesalahan lahnul jali, itu kesalahan besar yang dapat merubah arti. Jadi kalau antara maliki dengan maliki itu apa namanya perbedaan kata aja, dan artinya memang sedikit. Ini kalau malik itu isim, namanya itu isim fa'il ya. Ini artinya yang menguasai. Tapi kalau malik itu kalau dalam bahasa itu artinya raja. Raja sama penguasa kan sama gitu. Jadi itu tidak ada berubah arti, tapi itu harus dibaca sesuai dengan riwayat yang kita dapat. Jadi kalau karena di sini itu riwayatnya kita menggunakan hafaz, jadi maknya itu panjang. Kalau selain hafaz ada yang pendek gitu. Jadi Al-Quran itu dibaca tidak seini kita aja, memang harus ada itu sesuai riwayat yang kita gunakan, yang dikenal dengan apa 7 qiraat. Gitu. Terus ya untuk pahit itu yahsabu anna ma lahu, setelah hu kan ada hamzah. Memang di situ ada yang berpendapat kalau di kitab-kitab itu bisa dibuat 2, 4, 5 gitu. Jadi 2, 4, 5. Yang penting di dalam satu surat itu ada apa namanya? Ada mat yang sama, ya konsisten. Konsekuen atau untuk kalau apa perbedaan apa namanya sih di goyang apa namanya ayun cekok ya tidak ada permasalahan sih di cekok ya lebih memperindah bagus, cuma memang terkadang karena cekok bisa menambah gitu panjang atau mengurangi jangan berlebihan ya. Kalau yang tadi masalah Pak Ajis itu ya itu sebenarnya namanya tasrif. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al itu sebenarnya apa namanya tasrif. Jadi kalau domirnya huwa fa'ala, kalau domirnya huma fa'ala panjang itunya itu tasrif sebenarnya. Tasrif itu ya kalau ini tasrifan apa kiai? Tasrif namanya kan. Ya makanya namanya ilmu sorof, makanya itu perubahan kata itu ya yang dipelajari itu tasrif. Jadi beda domir, beda kata gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya ini sampaikan. Ya kalau ada yang kurang nanti di belakang. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan sama Ustaz Oji. Sedikit hanya tambahan pengumuman bagi saudara-saudara kita yang pengen ikut tur religi ke Maliping. Jadi tanggal 10 ya, tanggal 10 hari Sabtu itu berangkat pagi, ya kan? Berangkat pagi hari Sabtu jam 7 masuk kita merapat ke Maliping.
nanti kita iktikaf di salah satu masjid di sana dan kita nginep 1 malam, ya kan? Hari Minggu kita udah pulang sekitar jam 3 jam 4, insya Allah jam 9 udah sampai sini. Nah itu bagi saudara-saudara kita yang pengen berminat untuk bergabung, pengen ikut, silakan. Ini kebetulan udah ada jatah 3 mobil, ya kan? Jadi kalau ada tambah lagi mungkin bisa 4 mobil ini. Insya Allah nanti kita akan bimbing sama Ustadz Husain. Setelah beliau adalah asli dari Wadasana, insya Allah nanti kita akan diarahkan beliau ke sana. Ya kan? Bagi saudara-saudara kita yang pengen bergabung, berminat, monggo silakan. Ya usah Pak Bekal, kenapa Ustaz di situ? Ya. Nggak usah Pak Bekal. Nah, ya. Gitu. Kita ke rumah Pak Ustaz aja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang berminat nanti bisa hubungi saya atau Pak Heru, ya kan? Untuk itu nanti kita jelaskan semua waktu kita di luar ya. Ya. Baiklah, karena waktu udah siang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.